Sahabat wanita, senang sekali saya Susi Makitan menjumpai Anda lagi hari ini. Apa kabar sahabat? Semoga Anda dalam keadaan sehat dan bahagia. Dan hari ini kembali Wanita Berpengharapan akan memberi wawasan kesehatan kepada Anda. Dan kali ini mengenai alergi gluten bersama Dr. Megawati. Dan setelah itu Ibu Wihani STH akan hadir dan memberi siraman rohani untuk Anda dengan topik Berhenti Munafik. Semoga semuanya akan menjadi berkat buat Anda dan selamat mengikuti. Sahabat, ada banyak gangguan kesehatan yang disebabkan oleh alergi makanan. Ada alergi ikan laut, ada alergi daging ayam, dan juga ada alergi gluten. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai alergi gluten bersama Dr. Megawati. Kita akan membahas apa itu alergi gluten, gejalanya bagaimana, dan juga bagaimana mengatasinya, serta mencegahnya. Dan Dr. Megawati sudah bersama saya saat ini. Bagaimana kabarnya, Dok? Senyum-senyum ya, wah, lagi happy saja. Nih. Lagi sehat dan happy nih ya, Dok ya. Nah ini Dok, orang sering membicarakan alergi udang, kepiting, susu, atau makanan yang lain. Nah ini alergi gluten ini jarang dibicarakan, tapi ada orang yang menderita ini. Ini alergi apa ini, Dok? Jadi alergi gluten itu sensitif terhadap gluten. Gluten itu adalah protein yang ada pada gandum, jelai, gandum hitam, oat, gitu-gitu, oat, gitu-gitu ya. Jadi seperti pada tepung tertentu, ya. Itu tepungnya mengandung gluten berarti ya? Tepung-tepung itu mengandung gluten. Nah, terus orangnya alergi. Nah, siapa yang berisiko terkena alergi gluten ini, Dok? Sebenarnya semua orang ya, Bu Susi ya. Semua orang bisa kena alergi gluten ini. Kan tergantung dengan faktor yang orang tua gitu. Iya, faktor macam-macam. Tapi yang berbahaya itu maksudnya kalau kena ke anak-anak atau bayi. Oh, gitu kenapa loh. bahaya? Bahayanya kan namanya saja alergi kan. Alergi itu kalau misalnya anak-anak makan tidak tahan dengan gluten, otomatis kan tidak makan golongannya gandum, kurang protein, kan bisa juga proteinnya. jadi berat badannya rendah. Rendah gitu ya. Jadi, atau mungkin bisa macam-macam sih sebenarnya. Kan orang alergi gluten itu bisa diare, bisa gangguan pencernaan, sembelit diare. Gitu ya. Nah, kalau anak-anak diare nanti juga penurunan berat badan. Kalau ya. bayi atau anak. Kalau orang dewasa diare kan tidak ada masalah. Tidak ada masalah, dia bisa makan ya. Kalau bayi itu yang susah ya, Dok ya, kalau diare. Tapi yang beresiko itu sebenarnya semua orang ya. Itu tanpa pandang jenis kelamin, tanpa pandang umur juga ya, dari bayi sampai orang dewasa bisa ya, Dok ya. Iya. Jadi kan faktor resikonya itu adanya keturunan alergi. Iya kan? Gitu. Jadi itu faktor resikonya memang seperti itu. Seperti itu ya. Nah ini gejalanya bagaimana alergi gluten ini, Dok? Namanya saja gejala alergi ya, tapi yang khas karena ini makanan berarti kan ada gangguan pencernaan, bisa diare, sembelit, perutnya kembung. Tapi karena ini ngomongkan alergi, jadi sebenarnya tidak hanya kena pencernaannya saja, Bu Susi. Jadi tapi apa? Bisa kulit ya biasanya bisa ya? Kulit, jadi ruam-ruam gatal, bisa sesak nafas. Loh, seperti begitu. orang asma, mengi, mata berair. Atau sendi, nyeri-nyeri sendi. Begitu ya. Dan yang paling bahaya gejalanya itu kalau terjadi namanya shock anafilaktis. Apa itu, Dok? Shock anafilaksis itu jadi anak mengalami karena makan gluten ini mengandung gluten, dia mengalami sesak nafas karena jalan nafasnya tersumbat. Terus dia bisa nggak sadar, dia bisa meninggal dunia. Begitunya ya? Iya. Shock, gatal di seluruh tubuhnya, bisa bengkak-bengkak begitu. Shock namanya, shock anafilaksis itu bahaya. Bahaya juga ya untuk anak-anak ya. Tapi sebenarnya gejalanya seperti ya alergi yang lain lah. Lain ya. Orang mau alergi udang kan juga gatal. Kulitnya gatal gitu loh. Tapi ini diare lalu. Iya karena kan kena ke usus pencernaan. Tapi yang lain-lain hampir sama. Nah ini untuk memastikan ini, saya ini betul-betul alergi gluten tuh bagaimana? Apakah dokter hanya menanya-nanya atau
dites khusus atau bagaimana, Dok? Iya, tidak ada tes khusus. Jadi hanya memang itu tadi. Yang pertama mungkin ditanya tentang adakah keturunan yang alergi atau tidak. Gejalanya gitu ya. Diamati reaksinya setelah makan. Terus biasanya kalau ada pemeriksaan itu Bu Susi memang ada, tapi pemeriksaannya nggak langsung. Misalnya diperiksa apakah ada lemak pada tinja. Terus apakah kadar besinya rendah. Itu penyerapan kalsium buruk gitu. Begitu. Jadi kalsiumnya diperiksa, kalsiumnya rendah, pertumbuhannya terhambat. Karena kan gluten itu juga kalau alergi itu kan berarti anaknya jadi kurang protein gitu loh Bu Susi. Iya, berarti susah kalau untuk anak kecil ya, kurang protein ya. Tapi sebenarnya sih Bu Susi ya, kalaupun alergi gluten, ada makanan-makanan lain yang bisa menggantikan proteinnya. Iya. Misalnya kan kalau memang yang bebas gluten gitu ya Bu Susi, ada sayur mayur, buah segar, itu bebas daging gluten, segar, ayam, ikan, telur, kacang-kacangan segar, susu tertentu tidak mengandung gluten, dilihat di labelnya. Ya, saya sering membaca tuh gluten free, tepung gitu ya, kayak gitu ya. Itu bebas ya dari gluten, itu bisa katanya aman. Bebas, aman. Tapi kalau misalnya terus makan atau minum itu jadi kembung atau jadi diare, ya kemungkinan ada gluten sedikit, kita juga nggak tahu. Tapi kalau makanan olahan biasanya itu ada gluten. Misalnya sosis, kan bukan hanya daging saja, kan dia mesti campuri mungkin tepung atau gandum, kuah, risoles. Jadi pada daging olahan kemungkinan ada gluten. Tapi kalau daging segar beli daging nggak diapa-apakan, dimasak untuk anak kita yang alergi gluten, kan tidak ada glutennya, gitu loh. Gitu ya. Sebenarnya kalau untuk memastikan dengan jelas memang tidak ada. Tidak ada ya. Jadi dari gejalanya. Jadi harus diperhatikan, diamati sendiri ya. Oh, aku kalau makan yang tepung ini atau gandum ini kok jadi diare, gatal-gatal gitu ya, Dok ya. Nah, sekarang kalau orang sudah kena alergi itu mengatasinya bagaimana? Kalau dia diare ya dikasih obat diare gitu atau bagaimana? Jadi mengatasinya ya sesuai dengan gejalanya. Artinya kalau misalnya diare ya dikasih obat diare. Kalau misalnya gatal-gatal kasih obat gatal. Kalau mengi dikasih obat asma, kan begitu. Begitu ya. Caranya begitu. Jadi tidak ada pastinya apa gitu. Tergantung. Jadi setiap orang itu gejala apa yang terjadi ya itu yang diatasi gitu. Ya. Ada orang mungkin diare aja atau kulit juga, ada orang yang kulit tok nggak pakai diare, jadi itu diatasi menurut keluhan yang dia alami ya. Kalau misalnya perut kembung, kadang-kadang sih sebenarnya kalau gejalanya hanya perut kembung, terus orangnya ini mungkin alergi gluten ya misalnya, terus tapi kan kepengen makanan ini, makanan yang seperti ini masih kepengen gitu. Bisa dicoba sedikit-sedikit selama dia bisa mengatasi kembungnya, ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Siapa tahu nanti lama-kelamaan dia bisa kebal, nggak alergi lagi gitu ya. Begitu. Nah ini kan tadi dokter bilang kalau alergi itu bisa turunan ya, genetik ya Dok ya. Lalu mencegahnya bagaimana ini kalau misalnya itu memang genetik, itu bisa nggak dicegah? Jadi pencegahan untuk alergi apa saja itu dengan cara menghindari alergennya. Jadi zatnya. Zatnya itu kalau kita alergi daging ayam ya jangan makan daging ayam. Gitu. Kalau alergi ikan laut jangan makan ikan laut. Kalau alergi gluten mungkin bisa. Kita nggak alergi gluten lagi, nggak alergi ikan laut lagi gitu, nggak bisa ya Dok ya? Sebenarnya ada pengobatan, namanya imunosupresan. Pengobatan jadi bagaimana kekebalannya itu diturunkan. Tapi pengobatan imunosupresan ini pengobatan mahal. Lalu untuk apa? Satu kapsulnya bisa seharga 1 kilo daging ayam. Ya buat apa kan? Dan enggak rasa lagi minum 1 kapsul ya. Kalau 1 kilo daging ayam kan kita jadi kenyang-kenyang enak. Apalagi kalau digoreng enak ya Dok ya. Ya itu sampai berbulan-bulan harus minum supaya bisa menghindari alergi, supaya akhirnya tidak alergi kalau makan itu. Tapi kan nggak mungkin. Iya, mahal banget itu. Nah kalau saya sarankan sih ya menghindari saja. Ada orang alergi debu,
ya pakai masker, jangan kena debu. Alergi udang, ya jangan makan udang. Cuma kalau misalnya ada yang begini, boleh nggak dok saya makan udang? Ya dicoba. Misalnya makan udang sedikit gatel, besok dicoba lagi aja, gatel. Sampai mungkin tunggu 1 bulan kebal bisa juga. Bisa juga seperti itu ya. Kalau misalnya kuat untuk gitu nahan gatel. Kalau nggak bisa ya lebih baik berhenti aja gitu ya dok ya. Jadi tidak ada cara khusus untuk ini ya, pencetusnya yang dihindari ya. Pencetusnya dihindari, alergennya dihindari. Alergennya, iya, iya. Baik dok, terima kasih banyak untuk wawasannya mengenai alergi gluten ini. Dan saya harap ini juga berguna bagi pendengar yang saat ini bersama-sama dengan kita. Sampai jumpa di program berikutnya dok ya. Iya. Sahabat, semoga perbincangan mengenai alergi gluten tadi bermanfaat bagi Anda dan keluarga. Dan semoga dengan pengetahuan ini Anda bisa menjaga kesehatan Anda dan juga kesehatan keluarga Anda. Tetaplah bersama Wanita Berpengharapan karena sesaat lagi Ibu Wihani STH akan memberikan siraman rohani untuk Anda yang pastinya akan menguatkan iman Anda. Namun sebelum itu, mari kita mendengarkan sebuah lagu berikut ini yang saya sudah siapkan buat Anda. Selamat mendengarkan dan semoga terhibur. Sahabat Wanita Berpengharapan, saya Wihani senang bersama Anda tentunya pada kesempatan yang indah ini. Saya yakin pengetahuan tentang kesehatan jasmani, khususnya tentang alergi gluten yang dibawakan oleh Ibu Susi dan Dr. Megawati tadi, sangat bermanfaat bagi kita semua. Nah, sekarang jiwa kita pun membutuhkan kesehatan tentunya. Kali ini, saya akan membagikan renungan buat kita semua dengan topik berhenti munafik. Sahabat, pernahkah Anda tertipu oleh kemunafikan seseorang? Tentu saja Anda pernah, karena orang munafik selalu ada di sekitar kita. Orang munafik awalnya selalu kelihatan hebat. Dan betapa kecewanya kita setelah kita tahu bahwa kita tertipu oleh seorang munafik. Orang munafik biasanya kelihatan baik sekali di luarnya. Bicaranya sangat suci dan saleh. Seorang munafik sering menunjukkan sikap seakan-akan ia adalah orang paling tulus di dunia ini. Padahal, ia hanya berpura-pura tulus. Secara sederhana, orang munafik berarti orang yang perkataannya tidak sejalan dengan tindakannya. Sebenarnya, apa tujuan hidup orang munafik? Sahabat, mari kita mendengar beberapa perkataan Tuhan Yesus mengenai munafik. Yang pertama, terdapat dalam Injil Matius pasal yang ke-23, ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7. Di sana Yesus mengatakan, semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Jadi, tujuan seorang menjadi munafik ialah supaya mereka dilihat orang dan ingin dihormati. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus ini persis dengan apa yang kita saksikan, bukan? Orang munafik memang bertujuan mencari hormat, pujian, dan nama besar. Orang munafik juga ingin dihormati sebagai orang yang suci dan saleh. Tentu kita tidak akan senang berteman dengan orang yang munafik, bukan? Tentu kita ingin menjauh dari orang munafik. Dan memang, tak seorang pun senang dengan sikap seorang munafik. Lalu apa sikap Yesus tentang orang munafik? Apakah Yesus juga tidak senang? Atau apakah Yesus setuju dengan orang munafik?
Sahabat, mari dalam Injil Matius pasal yang ke-23, khususnya pada ayat yang ke-27 dan ayat yang ke-28, Tuhan Yesus mengatakan, "Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Demikian jugalah kamu. Di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan." Sahabat, kemudian dalam Injil Markus pasal yang ke-12, ayat yang ke-38 sampai 40, Tuhan Yesus mengatakan, "Hati-hatilah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar, yang suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan di tempat terhormat dalam perjamuan, yang menelan rumah janda-janda, sedang mereka mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka ini pasti akan menerima hukuman yang lebih berat." Sahabat, sikap Tuhan Yesus sangat jelas terhadap orang munafik. Orang munafik tidak berkenan dan tidak menyenangkan hati Tuhan. Kemudian, Tuhan mengingatkan kita agar hati-hati terhadap orang munafik. Itu artinya Tuhan melarang kita menjadi orang munafik. Dan Tuhan Yesus mengatakan bahwa orang munafik tentu mendapatkan hukuman. Nah, apa yang kita pikirkan sekarang mengenai orang munafik ini dan diri kita sendiri? Sahabat, kita tentu tidak menyukai orang munafik. Tetapi bagaimana dengan diri kita sendiri? Apakah kita benar-benar bukan orang munafik? Atau kita menyadari dan mengakui memang kita juga orang munafik? Dalam lubuk hati kita, memang kita sendiri sering menjadi orang munafik karena kita ingin mendapat pujian dan penghormatan. Kita juga sudah menyadari bahwa hidup kita tidak tenang sebagai orang munafik karena teman-teman kita mulai menjauh, dan tentu kita ingin selalu berusaha menjauh dari Tuhan karena kita tidak mau menuruti perintahnya. Dan sekarang, dalam lubuk hati kita yang terdalam, kita ingin sekali berhenti menjadi orang munafik. Apakah masih ada harapan bahwa kita bisa berhenti dan mengubah sikap munafik kita? Sahabat, tentu saja masih ada harapan, karena Tuhan sendiri akan menolong kita. Langkah pertama adalah kita harus berhenti bersikap munafik. Dan sebagai ganti sikap munafik itu, kita harus dengan tulus dan murni melakukan kehendak Tuhan dan bertujuan untuk menyenangkan serta memuliakan Tuhan. Bukan bertujuan mencari hormat dan popularitas dari diri kita sendiri. Lakukan hukum utama yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Injil Matius pasal yang ke-22, ayat yang ke-37 sampai ayat yang ke-39 yang mengatakan, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Nah, sahabat, kalau kita benar-benar mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan jiwa serta akal budi kita, maka kita tidak akan pernah memikirkan untuk mencari hormat dan kemuliaan bagi diri kita sendiri. Begitu juga bila kita mengasihi manusia
seperti diri kita sendiri, maka kita tidak akan egois. Kita tidak akan mencari keuntungan diri kita saja. Jadi marilah kita berhenti munafik, karena menjadi orang munafik tidak membuat hidup kita bahagia dan tentram. Marilah kita mulai melakukan kehendak Tuhan dengan hati yang tulus dan murni demi kemuliaan nama-Nya. Apabila Anda melakukan kehendak Tuhan dengan hati yang tulus dan murni dan demi kemuliaan nama-Nya, maka Anda akan merasakan perubahan dalam hidup Anda, yaitu pada saat Anda memutuskan untuk berhenti munafik. Kalau demikian, saya yakin bahwa hidup Anda akan bahagia karena hidup Anda menyenangkan Tuhan. Dan tentu, Tuhan akan selalu memberkati Anda. Amin. Sahabat wanita berpengharapan, tuntas sudah seluruh acara wanita berpengharapan untuk hari ini. Terima kasih sudah bersama-sama dengan kami selama kurang lebih 30 menit. Dan semoga seluruh sajian kami bermanfaat buat Anda. Dan bila Anda ingin menanggapi acara ini atau ingin membagikan pengalaman rohani Anda, langsung saja hubungi Wanita Berpengharapan melalui SMS atau WA ke nomor 081 333 777 386. Saya ulangi sekali lagi nomornya 081 333 777 386. Saya Susi Magitan mohon pamit dan sampai jumpa. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.